Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa rumah yang selama ini kita anggap sebagai tempat paling aman, ternyata menyimpan berbagai hal yang justru dapat membahayakan penghuninya? Rumah seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, beribadah, dan mendapatkan ketenangan. Namun, ketika rumah tidak dirawat, kebersihannya diabaikan, atau terdapat kondisi yang membahayakan, rumah tersebut bisa berubah menjadi tempat yang membawa mudarat. Bukan berarti sebuah rumah secara gaib dapat menentukan umur seseorang atau menyebabkan penghuninya pasti meninggal. Umur dan ajal sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui kapan ajalnya tiba. Tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga diri dari bahaya. Karena itu, ketika ada sesuatu di dalam rumah yang dapat mengganggu kesehatan, meningkatkan risiko kecelakaan, atau membahayakan keselamatan keluarga, jangan dianggap sepele. Kadang bahayanya tidak terlihat. Ia tidak berbentuk sesuatu yang menakutkan. Tidak pula selalu terdengar suara aneh atau terjadi kejadian misterius. Justru bahayanya bisa berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Rumah yang lembab dan penuh jamur. Udara yang tidak pernah berganti. Saluran air yang kotor. Kabel listrik yang rusak. Dapur yang penuh asap. Barang-barang yang menumpuk hingga menghalangi jalan. Atau lingkungan rumah yang dipenuhi sampah dan menjadi tempat berkembangnya berbagai sumber penyakit. Semua itu mungkin terlihat biasa karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, coba bayangkan jika kondisi tersebut terus dibiarkan selama bertahun-tahun. Sebuah keluarga mungkin terbiasa tinggal di ruangan yang pengap. Mereka terbiasa mencium bau lembab. Mereka terbiasa melihat dinding berjamur. Mereka terbiasa menggunakan kabel yang terkelupas. Bahkan mereka terbiasa menaruh barang di tangga dan lorong rumah. Karena sudah terbiasa, bahaya itu akhirnya tidak lagi dianggap sebagai bahaya. Padahal sesuatu yang berbahaya tidak akan berubah menjadi aman hanya karena kita sudah terbiasa melihatnya. Inilah yang sering dilupakan. Kita begitu sibuk mencari penyebab rezeki terasa sempit, mencari tanda-tanda rumah yang dianggap membawa kesialan, tetapi lupa memeriksa hal yang jauh lebih nyata. Apakah rumah kita sehat? Apakah udara di dalamnya bersih? Apakah listriknya aman? Apakah lantainya tidak licin? Apakah kamar mandi tidak menjadi sumber penyakit? Apakah dapur memiliki ventilasi yang cukup? Dan apakah barang-barang di dalam rumah tertata sehingga tidak membahayakan anak-anak maupun orang tua? Dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan adalah bagian dari ikhtiar. Tawakal bukan berarti membiarkan bahaya begitu saja. Kita berdoa kepada Allah, tetapi kita juga memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Kita memohon perlindungan, tetapi kita juga menutup pintu yang rusak, memperbaiki kabel yang berbahaya, membersihkan lingkungan, dan menjaga kebersihan rumah. Sebab bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil hari ini, justru menjadi masalah besar jika terus dibiarkan. Bayangkan seorang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah. Ia masuk rumah dan melihat lantai kamar mandi yang selalu basah. Ia tahu lantai itu licin, tetapi karena sudah bertahun-tahun tidak pernah terjadi apa-apa, ia memilih membiarkannya. Sampai suatu malam, seseorang terpeleset. Bayangkan pula seorang ibu yang setiap hari memasak di dapur tanpa ventilasi yang memadai. Asap terus memenuhi ruangan. Lama-kelamaan kondisi udara yang buruk dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni. Atau sebuah rumah dengan kabel listrik yang sudah tua dan terkelupas. Selama berbulan-bulan tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu hari muncul percikan yang dapat memicu kebakaran. Tidak ada yang tahu kapan sebuah risiko akan berubah menjadi musibah. Karena itulah kita harus belajar lebih peka. Rumah yang membawa mudarat bukanlah rumah yang secara otomatis membuat seseorang cepat mati. Tetapi rumah yang dipenuhi risiko dan dibiarkan tanpa perbaikan dapat membahayakan keselamatan penghuninya. Dan terkadang, tanda-tandanya sudah ada di depan mata. Hanya saja kita terlalu terbiasa untuk menyadarinya. Maka sebelum kita mencari hal-hal yang tidak terlihat, mari kita periksa terlebih dahulu apa yang terlihat. Lihat sudut-sudut rumah. Periksa kamar tidur. Perhatikan dapur. Cek kamar mandi. Lihat kondisi atap dan dinding.
Periksa instalasi listrik. Perhatikan sirkulasi udara. Dan jangan lupa melihat lingkungan di sekitar rumah. Sebab rumah yang baik bukan hanya rumah yang indah dipandang. Rumah yang baik adalah rumah yang memberikan ketenangan, kebersihan, keamanan, dan menjadi tempat keluarga mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita sibuk mempercantik rumah dari luar, tetapi lupa memperbaiki bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Karena kesehatan dan keselamatan keluarga adalah amanah. Dan amanah harus dijaga. Lalu, apa saja ciri rumah yang perlu segera diperiksa karena dapat mendatangkan mudarat dan membahayakan penghuninya? Ada beberapa kondisi yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya membutuhkan perhatian serius. Salah satunya bahkan sering berada di tempat yang setiap hari kita gunakan. Dan ketika kondisi itu dibiarkan terlalu lama, risikonya bisa semakin besar. Mari kita mulai memeriksa rumah kita, bukan karena takut pada kesialan, tetapi karena kita ingin menjaga keluarga, menjaga kesehatan, dan menjalankan ikhtiar sebagai seorang muslim. Ciri pertama yang harus diperhatikan adalah rumah yang terlalu lembab, gelap, dan memiliki sirkulasi udara yang buruk. Ada rumah yang hampir sepanjang hari tertutup. Jendela jarang dibuka. Udara di dalam terasa pengap. Dinding mulai berubah warna, muncul bercak hitam. Bahkan beberapa sudut rumah mengeluarkan bau apek. Karena sudah terbiasa, penghuni rumah sering menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal kondisi seperti ini tidak seharusnya dibiarkan. Udara yang tidak berganti membuat rumah terasa tidak nyaman. Kelembapan yang tinggi juga dapat mendukung tumbuhnya jamur dan memperburuk kualitas lingkungan di dalam rumah. Coba perhatikan kamar tidur. Apakah ketika pagi hari udara di dalam kamar terasa berat? Apakah dinding terasa basah? Apakah kasur atau pakaian mudah berbau apek? Apakah terdapat bercak jamur di dinding? Jika iya, jangan hanya membersihkan bagian yang terlihat tanpa mencari penyebabnya. Bisa jadi ada kebocoran dari atap, rembesan dari dinding, atau ventilasi yang tidak memadai. Rumah yang sehat membutuhkan udara yang bergerak dan cahaya yang cukup. Membuka jendela pada waktu yang tepat, membersihkan ventilasi, memperbaiki kebocoran, serta menjaga ruangan agar tidak terlalu lembab merupakan bentuk ikhtiar sederhana. Ciri kedua adalah rumah yang dipenuhi barang menumpuk dan membuat jalan menjadi sempit. Ada orang yang merasa sayang membuang barang lama. Kursi rusak disimpan. Kardus bekas ditumpuk. Perabot yang sudah tidak digunakan memenuhi sudut ruangan. Barang-barang kecil diletakkan di tangga. Bahkan lorong menuju kamar terkadang berubah menjadi tempat penyimpanan. Awalnya hanya satu barang, kemudian bertambah menjadi dua. Lalu bertambah lagi. Tanpa disadari, rumah menjadi penuh dan penghuni harus berjalan melewati celah sempit untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Masalahnya bukan sekadar rumah terlihat berantakan. Tumpukan barang dapat menjadi bahaya ketika seseorang terburu-buru, terutama anak kecil dan orang lanjut usia. Ketika terjadi keadaan darurat, jalan yang terhalang juga dapat menyulitkan penghuni untuk keluar dengan cepat. Karena itu, jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan. Singkirkan barang yang tidak diperlukan. Rapikan lorong. Jangan menjadikan tangga sebagai tempat penyimpanan. Pastikan pintu dan jalur keluar dapat digunakan dengan mudah. Ciri ketiga adalah rumah dengan kondisi listrik yang tidak aman. Ini salah satu hal yang sering disepelekan karena bahayanya tidak selalu terlihat. Kabel yang sudah tua tetap digunakan. Colokan bertumpuk. Stop kontak terlalu banyak menerima beban. Kabel dibiarkan terjepit atau terkelupas. Kadang muncul bau seperti plastik terbakar. Tetapi karena listrik masih menyala, penghuni menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal tanda-tanda seperti itu harus menjadi peringatan. Jangan bermain-main dengan listrik. Jika instalasi sudah tua atau terdapat kerusakan, mintalah bantuan orang yang memiliki kemampuan untuk memeriksanya. Jangan mencoba memperbaiki bagian yang berbahaya tanpa pengetahuan yang cukup. Sebab satu kesalahan kecil dapat menimbulkan percikan, korsleting, bahkan kebakaran. Dan kebakaran rumah bukan hanya merusak harta benda. Dalam keadaan tertentu, penghuni bisa terjebak karena api dan asap menyebar dengan sangat cepat. Ciri keempat adalah dapur yang tidak memiliki ventilasi baik dan sering dipenuhi asap.
Dapur adalah salah satu bagian rumah yang menghasilkan panas dan berbagai jenis asap. Jika udara tidak memiliki jalur keluar yang baik, asap dapat berkumpul di dalam ruangan. Lebih berbahaya lagi jika kebiasaan memasak dilakukan tanpa memperhatikan keamanan kompor, tabung gas, selang, dan regulator. Jangan menunggu tercium bau gas yang kuat untuk mulai memeriksa. Periksa secara berkala. Pastikan selang dan regulator dalam kondisi baik. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan jangan meninggalkan kompor menyala ketika tidak ada orang yang mengawasi. Ingat, banyak musibah tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali semuanya berawal dari kalimat sederhana. Nanti saja diperbaiki. Nanti saja dibersihkan. Selama ini juga tidak pernah terjadi apa-apa. Kalimat seperti itulah yang membuat sebuah risiko terus tinggal di dalam rumah. Padahal kita tidak pernah tahu kapan sesuatu yang kecil berubah menjadi musibah. Karena itu, jangan menunggu rumah memberikan peringatan melalui sebuah kejadian buruk. Periksa sebelum terlambat. Dan ada satu kondisi lain yang juga sering tidak dianggap serius. Yaitu rumah yang memiliki kamar mandi dan lantai yang selalu basah serta licin. Bagi sebagian orang, lantai licin hanyalah persoalan kenyamanan. Namun bagi orang tua, anak-anak, atau siapapun yang kehilangan keseimbangan, lantai licin dapat menjadi sumber kecelakaan yang serius. Apalagi jika kamar mandi memiliki pegangan yang minim, pencahayaan buruk, dan lantainya tidak segera dikeringkan. Maka jangan menganggap keselamatan sebagai sesuatu yang berlebihan. Memasang alas anti-selip, memperbaiki pencahayaan, menjaga lantai tetap kering, dan memasang pegangan jika diperlukan adalah bentuk kepedulian kepada keluarga. Islam mengajarkan kita untuk tidak menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Maka menjaga rumah agar aman bukan sekadar urusan dunia. Ini juga bagian dari tanggung jawab. Rumah adalah tempat kita menjaga keluarga. Di sanalah anak-anak tumbuh. Di sanalah orang tua beristirahat. Di sanalah pasangan hidup berbagi hari. Maka jangan biarkan rumah berubah menjadi tempat yang penuh risiko hanya karena kita terlalu terbiasa dengan keadaan. Dan masih ada beberapa kondisi lain yang sering luput dari perhatian. Kondisi yang terlihat sederhana, tetapi jika dibiarkan dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan dan keselamatan penghuni rumah. Periksa rumah kita dengan tenang. Bukan dengan rasa takut. Bukan dengan percaya kepada mitos. Tetapi dengan kesadaran bahwa keselamatan adalah amanah yang harus dijaga. Sebab kita tidak pernah tahu, apakah sesuatu yang selama ini kita anggap sepele ternyata justru menjadi bahaya terbesar yang ada di dalam rumah kita sendiri. Ciri berikutnya yang perlu diperhatikan adalah rumah yang jarang dibersihkan, terutama pada bagian-bagian yang tidak terlihat. Ada orang yang hanya membersihkan ruang tamu karena ruangan itu sering dilihat orang. Lantai disapu. Meja dilap, sofa dirapikan. Tetapi bagaimana dengan bawah tempat tidur? Bagaimana dengan belakang lemari? Bagaimana dengan sudut dapur dan gudang? Bagian-bagian yang jarang disentuh justru sering menjadi tempat berkumpulnya debu, kotoran, kelembapan, bahkan serangga. Rumah yang bersih bukan berarti harus mewah. Rumah sederhana pun bisa menjadi tempat yang nyaman jika dijaga dengan baik. Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian penting dalam kehidupan. Maka membersihkan rumah jangan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak berarti. Ketika kita menyapu lantai, membuang sampah, membersihkan kamar mandi, atau memperbaiki saluran air, sebenarnya kita sedang melakukan ikhtiar untuk menjaga keluarga. Ciri berikutnya adalah rumah yang memiliki banyak genangan air. Coba perhatikan halaman setelah hujan. Apakah ada ember terbuka? Apakah ada wadah bekas yang menampung air? Apakah talang tersumbat? Atau ada bagian halaman yang selalu tergenang? Jangan menganggapnya sebagai hal kecil. Genangan air yang dibiarkan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Karena itu, buang wadah yang tidak diperlukan, tutup tempat penampungan air, dan pastikan saluran air dapat mengalir dengan baik. Jangan hanya memperhatikan kebersihan ruang tamu. Halaman dan lingkungan sekitar rumah juga harus dijaga. Ciri berikutnya adalah atap atau plafon yang rusak tetapi terus dibiarkan. Awalnya mungkin hanya berupa noda kecil. Ketika hujan, muncul tetesan air.
Kemudian bagian plafon menjadi lembab, berubah warna, dan perlahan melemah. Karena sudah terbiasa melihatnya, penghuni rumah berkata, "Nanti saja diperbaiki." Padahal kerusakan yang terus dibiarkan dapat menjadi risiko keselamatan. Jika ada kebocoran, cari sumbernya. Jika plafon mulai rusak, periksa kondisinya. Jika ada bagian bangunan yang membahayakan, segera lakukan perbaikan atau mintalah bantuan orang yang memahami masalah tersebut. Keselamatan keluarga harus menjadi prioritas. Ciri lainnya adalah terlalu banyak benda mudah terbakar yang diletakkan dekat sumber panas. Kardus, kain, kertas, minyak, dan benda lainnya jangan dibiarkan berada dekat kompor atau sumber panas. Kebakaran seringkali berawal dari sesuatu yang dianggap sepele. Satu benda terlalu dekat dengan api. Satu kabel mengalami masalah. Satu kompor ditinggalkan tanpa pengawasan. Kemudian api berkembang tanpa sempat dikendalikan. Karena itu, jangan memberi kesempatan kepada bahaya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas dan jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan. Namun, bukan hanya kondisi fisik rumah yang harus diperhatikan. Suasana di dalam rumah juga sangat penting. Rumah yang setiap hari dipenuhi pertengkaran, makian, penghinaan, dan kebencian akan terasa berat bagi penghuninya. Jangan menganggap hal ini sebagai pertanda rumah membawa kematian. Bukan itu maksudnya. Tetapi konflik yang terus berlangsung dapat membuat keluarga kehilangan ketenangan. Anak-anak bisa tumbuh dalam suasana penuh ketakutan. Pasangan menjadi jauh. Orang tua merasa tertekan. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah menghadapi kehidupan di luar. Islam mengajarkan kita menjaga lisan dan memperlakukan keluarga dengan baik. Maka biasakan rumah dipenuhi perkataan yang lembut. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Jika sedang marah, tahan ucapan yang dapat melukai hati. Dan biasakan keluarga mengingat Allah melalui ibadah dan doa. Rumah yang baik bukan hanya bersih secara fisik, tetapi juga diusahakan menjadi tempat yang menenangkan hati. Ada satu hal lagi yang sering dianggap sepele, yaitu sampah yang dibiarkan menumpuk terlalu lama. Sampah makanan dapat menimbulkan bau dan mengundang lalat, kecoa, tikus, serta berbagai gangguan lainnya. Maka jangan menunggu rumah mulai berbau. Buang sampah secara teratur. Bersihkan tempat sampah. Jaga dapur tetap bersih. Dan pastikan makanan tidak dibiarkan terbuka terlalu lama. Semua ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi justru dari hal-hal sederhana itulah keselamatan keluarga seringkali dimulai. Ingatlah, kematian bukan disebabkan oleh bentuk rumah tertentu, warna dinding tertentu, atau benda tertentu yang dianggap membawa sial. Ajal sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah. Namun manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Jika ada bahaya yang bisa dicegah, cegahlah. Jika ada kerusakan yang bisa diperbaiki, perbaikilah. Jika ada kebiasaan buruk yang bisa ditinggalkan, tinggalkanlah. Tawakal bukan berarti membiarkan bahaya tanpa usaha. Kita berdoa kepada Allah, kemudian melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Karena rumah yang aman bukan rumah yang sempurna. Rumah yang aman adalah rumah yang penghuninya peduli, menjaga kebersihan, memperhatikan keselamatan, dan tidak membiarkan bahaya terus berada di dalamnya. Ciri terakhir yang harus benar-benar diperhatikan adalah rumah yang membuat penghuninya mengabaikan kesehatan dan keselamatan. Terkadang kita terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Rumah terasa biasa saja. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada sesuatu yang membuat kita merasa takut. Akhirnya kita menganggap semua kondisi di dalam rumah sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, rumah yang aman harus terus diperiksa. Apakah ventilasi masih berfungsi? Apakah atap masih kuat? Apakah kabel listrik masih aman? Apakah kamar mandi tidak licin? Apakah dapur terbebas dari risiko kebakaran? Apakah lingkungan rumah bersih? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini justru sangat penting. Jangan menunggu sampai seseorang jatuh baru kita memperbaiki lantai. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran baru kita memeriksa listrik. Jangan menunggu sampai seluruh rumah dipenuhi jamur baru kita memperbaiki kebocoran.
Dan jangan menunggu keluarga jatuh sakit baru kita menyadari bahwa lingkungan rumah selama ini tidak sehat. Mencegah selalu lebih baik daripada menyesal setelah sesuatu terjadi. Ada pula rumah yang memiliki lingkungan sekitar yang sangat bising dan membuat penghuninya sulit mendapatkan waktu istirahat. Suara kendaraan, mesin, pertengkaran, atau kebisingan yang terus-menerus dapat membuat rumah kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat beristirahat. Karena itu, sebisa mungkin ciptakan suasana rumah yang tenang. Matikan suara yang tidak diperlukan. Berikan waktu bagi keluarga untuk beristirahat. Dan jangan menjadikan rumah sebagai tempat melampiaskan emosi. Rumah seharusnya menjadi tempat manusia merasa aman. Tempat seorang suami pulang kepada keluarganya. Tempat seorang istri merasa dihargai. Tempat anak-anak merasa dilindungi. Dan tempat seluruh anggota keluarga dapat mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, jangan hanya memperhatikan bentuk rumah. Perhatikan juga bagaimana rumah tersebut digunakan. Rumah yang mahal tidak otomatis membawa kebahagiaan. Rumah yang besar tidak otomatis membuat keluarga tenang. Dan rumah yang sederhana bukan berarti tidak bisa menjadi tempat yang penuh keberkahan. Yang menentukan bukan kemewahannya, tetapi bagaimana penghuninya menjaga rumah tersebut. Apakah kebersihan dijaga? Apakah keselamatan diperhatikan? Apakah makanan dan minuman dijaga kebersihannya? Apakah hubungan keluarga dipenuhi kasih sayang? Apakah ibadah dilakukan? Apakah rumah dipenuhi ucapan yang baik? Semua itu jauh lebih penting daripada sekadar penampilan. Jangan pula mudah percaya pada anggapan bahwa sebuah rumah dapat membuat seseorang cepat mati hanya karena arah pintu, warna cat, posisi tempat tidur, atau benda tertentu. Kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam mempercayai sesuatu yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ajal bukan berada di tangan rumah. Ajal bukan berada di tangan benda. Ajal bukan berada di tangan manusia. Ajal berada dalam ketetapan Allah. Tetapi ikhtiar untuk menjaga kehidupan tetap menjadi tanggung jawab kita. Jika ada kabel yang rusak, perbaiki. Jika ada atap bocor, perbaiki. Jika ada lantai yang licin, buat lebih aman. Jika ada sampah menumpuk, bersihkan. Jika ada ventilasi buruk, perbaiki sirkulasinya. Jika ada konflik dalam keluarga, selesaikan dengan cara yang baik. Jangan menunggu musibah datang baru kita bergerak. Dan mulai hari ini, cobalah melihat rumah dengan cara yang berbeda. Bukan hanya melihat apakah rumah itu indah, tetapi tanyakan, apakah rumah ini aman? Apakah rumah ini sehat? Apakah rumah ini nyaman? Apakah keluarga merasa tenang berada di dalamnya? Jika jawabannya belum, tidak perlu langsung mengubah semuanya. Mulailah dari satu bagian kecil. Bersihkan satu ruangan. Rapikan satu sudut. Periksa satu kabel. Perbaiki satu kebocoran. Buang barang yang tidak diperlukan. Kemudian lanjutkan sedikit demi sedikit. Sebab perubahan besar sering dimulai dari tindakan sederhana. Dan jangan lupa, sertakan doa dalam setiap usaha. Mohon kepada Allah agar rumah kita dijauhkan dari bahaya, keluarga diberikan kesehatan, hati diberikan ketenangan, dan kehidupan dipenuhi keberkahan. Namun doa harus berjalan bersama ikhtiar. Jangan hanya berdoa agar rumah aman, tetapi membiarkan kabel yang rusak. Jangan hanya meminta kesehatan, tetapi membiarkan rumah penuh sampah dan udara yang buruk. Jangan meminta ketenangan, tetapi setiap hari membiarkan pertengkaran memenuhi rumah. Kita perlu memperbaiki apa yang memang berada dalam kemampuan kita. Karena sesungguhnya rumah adalah amanah. Di dalamnya ada orang-orang yang kita cintai. Ada anak yang harus kita lindungi. Ada orang tua yang harus kita jaga. Ada pasangan yang membutuhkan rasa aman. Maka jangan biarkan kelalaian kecil berubah menjadi penyesalan besar. Sekali lagi, tidak ada rumah yang secara otomatis menentukan seseorang cepat mati. Jangan takut kepada mitos. Jangan menyalahkan rumah tanpa alasan. Jangan menganggap setiap kejadian buruk sebagai akibat dari bentuk atau posisi rumah. Tetapi jangan pula mengabaikan bahaya nyata yang ada di dalamnya. Gunakan akal. Gunakan ilmu. Lakukan pemeriksaan. Jaga kebersihan. Jaga kesehatan. Jaga keselamatan.
dan tetap dekatkan keluarga kepada Allah. Karena hidup adalah amanah, sedangkan ajal adalah ketetapannya. Kita tidak mengetahui kapan waktunya tiba. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dan menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Jika rumah selama ini memiliki banyak kekurangan, jangan berkecil hati. Tidak ada rumah yang harus sempurna. Yang penting adalah ada kemauan untuk memperbaiki. Semoga rumah kita menjadi tempat yang menenangkan, bukan tempat yang membahayakan. Semoga keluarga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan ketentraman. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk menjaga keluarga menjadi bagian dari amal kebaikan di hadapan Allah. Jika menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Karena terkadang, satu pengingat sederhana bisa membuat seseorang menyadari bahaya yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, umur yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta keluarga yang penuh kasih sayang.